Wayang Wong adalah wayang yang dimainkan dengan menggunakan orang sebagai tokoh dalam cerita wayang tersebut. Wayang Wong diciptakan oleh Sri Susuhunan Hamangkurat pertama pada tahun 1731 di Kerajaan Mataram. Sesuai dengan nama sebutannya, wayang tersebut tidak lagi dipergelarkan dengan memainkan boneka-boneka wayang. Wayang kulit yang biasanya terbuat dari bahan kulit kerbau ataupun yang lain akan tetapi menampilkan manusia-manusia sebagai pengganti boneka-boneka wayang tersebut. Mereka memakai pakaian sama seperti hiasan-hiasan yang dipakai pada wayang kulit. Supaya bentuk muka atau bangun muka mereka menyerupai wayang kulit kalau dilihat dari samping, seringkali pemain wayang wong ini diubah dihias mukanya dengan tambahan gambar atau lukisan. Cerita-cerita yang diangkat dalam wayang wong berbasis pada duel epik cerita kolosal yaitu Mahabharata dan Ramayana. Hal yang menarik dari pertunjukan wayang wong ini adalah adanya tari kolosal atau individu per pemain di setiap jeda cerita. Selain itu wayang wong juga menampilkan tokoh punakawan sebagai pencair suasana yang merupakan penggambaran keadaan kawulo alit atau masyarakat secara umum dan abdi dalam. Pertunjukan wayang wong yang masih ada saat ini, salah satunya adalah wayang wong Barata di kawasan Pasar Senen, Jakarta, Taman Mini Indonesia Indah, Taman Sriwedari Surakarta, Ngesti Pandowo di Taman Budaya Raden Saleh Semarang, dan lain-lain. Menurut Sudarsono dalam wayang wong, The State Ritual Dance Drama in the Court of Yogyakarta, selain sebagai seni adiluhung, pertunjukan ini menjadi alat politik untuk meraih pengakuan sebagai penguasa yang sah dari Mataram dan penerus tradisi kebudayaan Majapahit. Seiring perkembangan zaman, wayang orang menjadi kesenian eksklusif internal keraton dan perlahan disebarluaskan pada era Sultan Hamengkubuwono ke-7. Pada 1918, didirikan Perkumpulan Tari Krida Beksawirama, yang hingga kini menjaga eksistensi seni tari hingga wayang orang di Istana Yogyakarta. Keraton lalu membentuk kelompok wayang orang Sriwedari untuk menampung penari-penari istana yang mulai populer di Surakarta. Sempat mandek di awal kemerdekaan, pamor pertunjukan kembali berjaya dan tersebar di seluruh pelosok Nusantara. Semuanya mempunyai corak dan ciri yang berbeda-beda sesuai unsur sosial budaya daerahnya. Adapun unsur-unsur yang ada dalam pertunjukan-pertunjukan ini antara lain: gedung, menjadi tempat wayang orang dipertunjukkan. Gedung inilah yang mewadahi alat dan media pendukung pertunjukan. Lupakan layar megah, layar berupa kain ukuran besar diandalkan dengan lukisan untuk menggambarkan adegan yang tengah berlangsung. Dalang ialah orang yang memainkan boneka wayang. Dalang inilah yang bertanggung jawab atas seluruh pergelaran yang sedang berlangsung, memimpin musik, menyajikan cerita agar pertunjukan semakin hidup. Gamelan dan pangrawit. Setiap penyajian wayang orang dilengkapi gamelan untuk mengiringi suasana pertunjukan sesuai kisah yang disajikan. Sutradara dalam pertunjukan wayang ialah individu yang mengarahkan segala unsur pertunjukan. Gerak tari ialah tata laku gerak dalam tari. Umumnya tari yang dijagokan adalah tari tradisional klasik. Antara lain tari putri luruh, tari putri lanyap, tari putra luruh, tari putra lanyap, tari putra gagah dan gegol. Ragam gerak tari yang disajikan adalah gerak baku, artinya telah ada patokannya, misalnya gajah-gajahan, golek iwak, bapang, ukel wutu, besut, sabetan, lumaksana, kebiok-kebiak sampur. Busana, pertunjukan tentunya juga dilengkapi kostum agar menghidupkan pelaku atau pemeran wayang semakin hidup. Pemeran tokoh wayang juga akan dirias sesuai tokoh yang dikehendaki. Lampu dan suara. Awal kemunculannya, wayang orang mengandalkan kentongan sebagai suara untuk menghidupi jalan cerita. Namun, kini suara telah mengikuti perkembangan zaman dengan sound system modern. Di samping unsur, terdapat beberapa ciri yang membedakan wayang ini dari wayang sejenis, yaitu sebagai berikut. Tak lepas dari berbagai elemen sangat hidup seperti gerak tari, kostum penari, irama gamelan, tembang, dialog hingga make up yang menyatu menjadi pertunjukan seni yang memesona. Penari dituntut untuk menyanyi dalam bahasa Jawa. Gerakan tarinya tidak sembarangan, namun diikuti aturan dan syarat filosofi kehidupan. Mengandalkan tata krama dan sopan santun dalam setiap adegannya. Selain tarian, pertunjukan ini mengandung dialog dalam bentuk tembang yang terbagi menjadi dua jenis, yakni tanpa iringan musik, bowo atau bisa disebut juga swara lola yang artinya suara sendiri, juga greget saut, yang berarti keadaan ada emosi yang jelas. Tarian yang diperagakan mengikuti irama disertai menjiwai peran dengan sangat mendalam. Kostum dan tata rias disesuaikan dengan tokoh yang diperankan.
Gedung pertunjukan wayang orang Barata berlokasi di Jalan Kalilio nomor 15, Senen, Jakarta Pusat. Gedung pertunjukan wayang orang Barata dahulu merupakan gedung bioskop Rialto atau Rialto. Gedung ini sempat direnovasi pada tahun 1999. Di ruangan lobi, pengunjung dapat menikmati lukisan Bima menaklukkan ular dengan kuku Pancanaka. Bima adalah satu di antara 5 Pandawa yang ada di kisah epik Mahabharata. Masih di ruangan lobi, di sini pengunjung juga bisa melihat relief Jaduk Jaya Kusuma, penggagas nama Barata pada gedung pertunjukan wayang orang ini. Gedung pertunjukan wayang orang Barata ini dilengkapi seperangkat gamelan dan alat musik tradisional lainnya. Pencahayaan dan ruang kontrol audio cukup memadai tatkala pementasan seni berlangsung. Bangku-bangku penonton tersusun rapi, diperkirakan dapat menampung sekitar 250 orang. Gedung pertunjukan wayang orang Barata menampilkan pagelaran wayang orang maupun kegiatan kesenian lainnya, seperti latihan tari maupun teater. Untuk persiapan pementasan, gedung pertunjukan wayang orang Barata tersedia ruang rias. Ruang rias terdapat di lantai 1 dan di lantai 2. Untuk di lantai 2 terdapat koleksi perlengkapan pentas wayang orang, seperti mahkota raja maupun belangkon Punokawan. Gedung pertunjukan wayang orang Barata merupakan salah satu destinasi wisata sejarah dan budaya di Jakarta. Gedung ini dikelola oleh Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi kalau yang ditanyakan mengenai sejarah singkat berdiri SD, itu Ngesti Pandowo berdiri sejak tanggal 1 Juli tahun 1937 di Maospati, Madiun, Jawa Timur. Pada waktu itu di Maospati itu ada pasar malam yang namanya Pasar Malam Oranye. Nah, tahun 37 itu panitia Pasar Malam Oranye itu sebagian besar orang Belanda. Waktu itu pentas perdana di sana itu mengambil cerita Endang Werdiningsih. Kebetulan ada salah satu panitia Belanda yang bisa berbahasa Jawa. Kemudian oleh almarhum Ki Sastro Sabdo, orang Belanda itu diajak main dijadikan Werkudara, jadikan Werkudara.
Sehingga waktu itu juga banyak yang mikir Indonesia dijajah Belanda, tapi justru Ngesti Pandowo main perdana di sana itu kerjasama dengan orang Belanda, melibatkan orang Belanda, di mana orang Belanda itu mau diajak main bersama itu. Jadi tokoh pendiri, pemilik dan pemain itu adalah almarhum Ki Sastro Sabdo. Beliau itu juga pendirinya, juga egnarnya, pemiliknya, juga pemain. Waktu itu dia tokohnya sebagai Petruk. Kemudian tokoh yang kedua adalah almarhum Ki Darso Sabdo. Nah, ini waktu itu beliau tokohnya sebagai Gareng. Ya. Terus yang ketiga almarhum Ki Sastro Sudirjo. Ini jabatannya sebagai adminnya waktu itu. Admin. Kemudian yang keempat itu Ki Narto Sabdo yang terkenal dalang kondang sampai sekarang walaupun sudah wafat. Itu beliau waktu masuk itu sebagai pengendang. Waktu itu dijuluki tukang kendang setan. Kenapa seperti itu, Pak? Jadi tangannya hanya dua, dia bisa memainkan kendang itu sampai 6-7 kendang sekaligus. Itu sampai kakinya ikut main. Jadi tenar pertama kali di Ngesti itu sebagai tukang kendang. Nah, yang terakhir Ki Kusni ini sebagai sutradaranya. Sutradara. Nah, mendirikan wayang orang namanya wayang orang Ngesti Pandowo. Ngesti Pandowo, wayang orang yang berdiri sejak tahun 1937, telah banyak dan mengarungi perjalanan panjang. Berawal dari Maospati, Madiun, Jawa Timur, Ngesti Pandowo mengawali pentasnya dari pasar malam ke pasar malam yang lain di Jawa Timur. Bahkan pada waktu itu, berbarengan dengan perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan, sempat vakum karena gejolak masyarakat saat itu tidak memungkinkan untuk tampil. Kemudian Ngesti Pandowo mulai hijrah ke Semarang, pertama kali menempati gedung Diponegoro yang sekarang berada di Jalan Ki Mangunsarkoro, Semarang. Setelah itu, Ngesti Pandowo menempati gedung Kris yang saat ini telah berubah menjadi Mall Paragon di Jalan Pemuda. Setelah itu berpindah kembali hingga pada akhirnya tahun 2001 Ngesti Pandowo menempati gedung Ki Narto Sabdo di Kompleks TBRS Semarang, tempat di mana saat ini saya berada, dan nanti saya akan mencoba melihat seperti apa gedung Ki Narto Sabdo didampingi oleh Bapak Joko Mulyono. Beliau selaku pemimpin atau pengelola wayang orang Ngesti Pandowo. Untuk itu, mari kita lihat seperti apa dalamnya.
setiap manggung itu nanti penjual tiketnya di sini, kemudian ini 2 kursi kosong ini ya manajemennya, tempat duduk manajemen dari Ngesti Pandowo. Ini situasi di ruang karawitan. Ya gamelan ini selingkuh belok, kemudian ini yang di atas itu kebetulan baru ada latihan. Sebagai pionir penggerak dalam dunia kesenian, khususnya di Jawa Tengah, Ngesti Pandowo terus melakukan beragam inovasi agar tetap dicintai oleh penggemarnya. Selain itu, sebagai langkah preventif agar generasi penerus masih tetap mencintai wayang sebagai warisan bangsa, Ngesti Pandowo tidak hanya memberikan edukasi melalui kemasan cerita yang diperankan oleh lakon-lakon di atas panggung. Sudah banyak itu, ya SD, SMP, SMA sampai perguruan tinggi. Nah, itu untuk menarik ini, kalau ada yang siswa atau gurunya bisa nari, kita ajak main bersama. Tapi mainnya pada siang hari. Dan durasi waktunya lebih pendek. Kalau TK kemarin paling hanya 1 jam. Sebab kalau terlalu lama jenuh anak-anak. Ya itu pun ceritanya dia minta yang banyak keluar hewan-hewan. Terus yang kedua banyak keluar raksasa. Seiring dengan perkembangan zaman yang semakin modern, Ngesti Pandowo terus melakukan inovasi diantaranya dalam hal pelayanan. Dalam rangka memberikan pelayanan yang maksimal kepada penonton setianya, Ngesti Pandowo akan memanfaatkan teknologi untuk keperluan tiketing maupun publikasi. Inilah wayang orang Ngesti Pandowo. Ngesti tumbuh dan berkembang menjadi hiburan rakyat di tengah-tengah gejolak perjuangan kemerdekaan Indonesia. Ngesti Pandowo sebagai saksi perjuangan bangsa Indonesia meraih kemerdekaan. Dan tahun ini, hampir seabad usia Ngesti Pandowo, usia yang tidak lagi muda, tapi semangat dan karya akan terus membara menjadi hiburan rakyat sekarang dan selamanya.
kan sesuai dengan porosnya. Adegan pertama kali itu mau perang udah apa-apa, tapi itu tetap runtutin wayang itu tetap sesuai porosnya. Itu doro ya cacane. Nah itu saya tidak lari kepada namanya tuntunan, tapi kepada namanya tatanan. Tatanannya itulah yang menjadi tuntunan. Sriwedari ini adalah salah satu kesenian yang namanya wayang wong. Secara panggung komersial dimulai ada di tempat kita ini di Indonesia terutama sebetulnya, karena yang menjadi cikal bakalnya pertunjukan komersial di dunia wayang. Salah satu yang menjadi perhatian kita saat ini adalah keberadaan Gedung Wayang Orang Sriwedari. Posisinya masih beroperasi, masih melakukan pertunjukan setiap malam, tetapi kalau melihat bangunannya cukup memprihatinkan. Ini sangat disayangkan karena wayang orang itu termasuk pusaka, di mana keberadaannya bisa kita harapkan menjadi satu jejak sejarah kebudayaan. Yang jelas saya menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya. Ini kerso untuk dalam satu visi menyelamatkan Sriwedari. Desain ini kita lakukan bersama-sama. Dan ini semoga proses ini bisa dilakukan di tempat lain juga. Dan kita ambil Sriwedari karena memang akan didesain bukan hanya di gedung itu sendiri, tapi di kawasan sekitarnya juga. Nah, sehingga nanti kalau forum diskusi nanti sudah menemukan titik temu, kami harapkan sumbang saran dari Bapak Ibu sekalian akan dipakai untuk pemerintah kota untuk membangun gedung wayang orang. Tata ruang panggungnya harus mengacu benar-benar pertunjukan itu secara tradisional masih bisa dilaksanakan. Nomor satu yang saya tembak, harus ada pelakunya yang dilibatkan di dalam diskusi ini, termasuk teman-teman dari pentas. Panggung itu dibikin dari belapak, bisa mentul Pak. Kalau pakai diubin semuanya keras, terlalu keras. Bisa peka, akustiknya bisa dirasakan. Untuk ruangan sound system dan lighting jangan jauh-jauh dengan panggung. Workshop ini sebenarnya bukan cerita mendesain, konteksnya cemak soalnya. Tapi kalau Sriwedari ini konteksnya betul-betul hanya di Solo gitu loh ininya. Tidak berani mendefinisikan, oh nanti gedungnya bakalan ini, tidak berani Pak. Kita sudah dari awal sudah berpesan sama teman-teman yang arsitek bahwa kita mendengarkan dulu. Bayangan kita ya ini wayang akan menjadi mercusuar yo pariwisata yo kebudayaan. Tampak gedungnya sendiri ya harus sudah mencerminkan menjadi sesuatu yang termemorikan, itu hanya dari tampak gedungnya saja wis ngono kudune. Di dalam gedung Sriwedari itu kita menemukan suatu kepakeman dan ketidakpakeman. Background mereka itu sangat khas. Kalau mereka sebut namanya kelir. Kemudian background yang berganti-ganti, background gulungnya mereka menyebutkan sebagai tonil. Kemudian lakon-lakon spesifik seperti Antarsena, Ambles Bumi mulai kita integrasikan, tetap akan kita pertahankan. Olahan-olahan yang sangat mendengarkan aspirasi para pemakainya. Dari teman-teman arsitek sendiri ada desain secara makro, kemudian mikro ini ada landscape, ada interior, dan dari interior cukup mudah-mudah sekali, sangat eksploratif. Kemudian setelah kita mendapatkan data kebutuhan ruangnya, bagaimana akustiknya dari teman-teman fisika itu membuat satu perhitungan baik suara aktornya maupun suara gamelannya itu bisa secara alami, natural sampai ke posisi penonton yang paling belakang. Ide kelir itu menjadi hal dasar yang kita angkat menjadi tema keseluruhan. Ketika itu sampai di fasad, kita butuh aksen yang tidak monoton. Kisi-kisi itu menjadi satu pergerakan, ada berjinjit, berlari, berjalan secara mengendap-endap, berlenggang. Jadi dari gerakan menjadi sebuah elemen arsitektur itu kalau kita tidak bareng sama teman-teman isi pasti tidak akan muncul. Karena di Gedung Sriwedari yang baru kita tidak mengolah gedung saja, kita nanti akan ada satu pertunjukan kolosal yang outdoor karena kita kembalikan menjadi sebuah konsep taman.
Jadi ini ternyata langsung ben pas jadi penelitian pertama kali ceritanya ganti Antareja. Karena di itu ada Antareja pasti ada Gatotkaca. Nah, dia habis bumi karo Mapuri. Awal ini jadi awal yang baik untuk Sriwedari, terutama wayang orang Sriwedari nantinya punya masa depan sendiri.